semuanya, balik lagi di channel YouTube aku. Mungkin kali ini videonya latar belakangnya beda, karena aku lagi nggak di tempat yang sama. Tapi anyway, aku pengen bahas tentang hal yang akhir-akhir ini tuh sering banget muncul gitu loh. Dan cukup membuat aku sebagai pembaca jadi kepikiran tentang perselingkuhan. Dan kenapa bisa sangat berdampak gitu ya. Kenapa sih akhir-akhir ini kayak banyak banget viral berita artis lah atau orang-orang yang gak dikenal membahas tentang perselingkuhan, tentang pengkhianatan dalam suatu hubungan. Dan kenapa bisa membuat kita sebagai yang membaca atau melihat cenderung jadi was-was dan curiga gitu. Karena sebenarnya hal ini tuh berikatan atau berkaitan dengan hal yang mungkin saja terjadi pada setiap individu. Karena dalam menjalani hubungan relationship itu pasti ada aja namanya tantangan, ada aja ketidakpastian, ada hal yang membuat kita harus sama-sama bekerja sama untuk melewati suatu permasalahan untuk bisa menjadi lebih baik gitu kan. Ya permasalahan di sini tuh permasalahan bukan yang menyakiti, tapi yang membuat kita justru makin berkembang. Tapi karena berita pengkhianatan ini semakin banyak, hal ini justru membuat beberapa orang jadi cenderung khawatir tentang apa saja kemungkinan buruk yang bisa terjadi. Dan sebenarnya perselingkuhan ini tuh udah terjadi banyak gitu di abad-abad sebelumnya juga mungkin udah ada, atau dari zaman dahulu juga tentang hal-hal kayak gini tuh ya memang udah ada. Tapi karena sekarang diperparah dengan adanya teknologi, informasi yang begitu cepat, semuanya tuh benar-benar jadi satu berita, artis ini cerai, artis ini selingkuh, artis ini segala macam. Dan itu ngebuat pikiran kita jadi berasumsi sama hal-hal yang mungkin aja belum terjadi gitu, tapi sudah membuat kita khawatir. Dan kenapa sih banyak orang yang selingkuh? Kenapa ada pengkhianatan atau perselingkuhan dalam hubungan? Sebenarnya kalau dari point of view aku ya, aku tidak membenarkan perselingkuhan sama sekali, karena itu adalah bentuk pengkhianatan yang dilakukan secara sadar. Kalau dari pendapat aku gitu ya. Ya ada orang yang bilang karena hilaf lah, atau karena ketidaksengajaan lah, atau malah justru menyalahkan pihak dari lawannya. Itu adalah satu bentuk ketidakdewasaan gitu, ketika kalian menjalani hubungan berdua, lalu orang yang diajak berrelationship ini justru malah jadi seorang yang salah. Padahal kan mungkin dalam satu hubungan bisa saja diobrolan, bisa aja dicari jalan tengahnya. Justru malah mencari pelarian atau bentuk dari rasa tidak bertanggung jawab dengan mencari selingkuhan atau bermain hal yang memang enggak sebenarnya dan sepantasnya ingin dilihat oleh pasangan, sehingga bentuknya jadi pengkhianatan. Dan ya walaupun seperti ini juga ya, kadang dalam yang namanya hubungan itu kan berdua ya teman-teman, kayak ada satu di fase dimana nggak bisa sepenuhnya salah satu juga gitu. Mungkin ada salah satu hal yang emang harus dievaluasi, tapi apapun bentuk untuk ya hal yang mungkin kurang baik nggak bisa jadi alasan untuk selingkuh. Dan kalau misalnya memang terjadi perselingkuhan itu ya yang paling kita evaluasi adalah perasaan diri kita sendiri. Validasi apakah yang sebenarnya kita rasakan ini adalah hal yang perlu kita untuk cari pembelajaran dan evaluasi untuk kedepannya, dan tidak terus-terusan menyalahkan diri. Karena kalau dari pandangan aku ya, kenapa orang bisa selingkuh itu banyak motifnya, entah dari latar belakang mereka yang pernah disakitin, bisa jadi mereka justru jadi orang yang mencari hal sehingga hal yang mungkin tersakiti nggak terulang, atau mungkin mereka punya pengalaman buruk dari publik orang tuanya, atau gambaran tentang orang tuanya mungkin, atau latar belakang mereka yang memang nggak tahu bagaimana cara hubungan yang sehat, atau bagaimana cara untuk menghilang dari rasa bosan atau dari hal yang mungkin menegangkan, dan mereka jadi mencari pelarian dalam bentuk perselingkuhan ini gitu. Atau mereka ya sadari bahwa ketika selingkuh tuh ya orang pasti mencari hal yang gak dipunyai oleh pasangannya di orang lain. Mungkin bisa aja pasangannya tuh udah memiliki 80% dari ideal type yang dia inginkan, dan ada 20% yang mungkin gak dipenuhi oleh pasangannya, justru malah dicari di orang lain tanpa
menghargai perasaan pasangannya. Dan perselingkuhan ini juga bisa jadi karena mereka ingin haus validasi atau perasaan superior, di mana mereka bisa mempunyai perasaan pilihan, diinginkan, dipuja oleh beberapa orang. Ada juga perasaan orang yang selingkuh karena mereka merasa ingin tantangan dari selingkuh itu, karena perasaan yang merasakan perasaan dia bisa memainkan perasaan atau merasa tertantang dengan hal yang dilakukan secara diam-diam, dan dia tahu bahwa pasangannya ketika tahu ya hal tersebut adalah hal yang salah. Dan apapun bentuk motivasinya, perselingkuhan ini ya sekarang tuh jadi kayak, ada cewek udah cantik, pinter, kaya, sukses, kenapa ya bisa diselingkuhin? Karena pada dasarnya terjadi perselingkuhan ini bukan karena semata-mata si yang diselingkuhinnya ini salah, diselingkuhinnya ini kurang atau korban. Karena bisa saja memang pelaku yang berselingkuh inilah yang punya sesuatu hal yang justru problemnya ada di diri mereka gitu. Dan perselingkuhan ini juga nggak bisa gitu, karena kan di luar kontrol kita ya. Kita mau sebaik apapun, mau seperhatian apapun, mau sesayang apapun, tapi tetap aja ada kalanya kalau kita berhadapan dengan orang yang memang punya trait atau cara mereka dalam berhubungan itu gak sehat, ya bisa terus berlanjut dan ke bawah segala macam. Tapi ya bukan berarti karena isu dan hal-hal yang terjadi tentang perselingkuhan ini membuat kita jadi orang yang gak tulus atau yang gak sayang atau yang segala macam tuh jadi takut ini takut itu dan segala macam. Sebenarnya hal buruk itu kemungkinan dalam kehidupan ya bisa aja terjadi kan, dan mau dihindari sebagaimanapun. Kalau misalnya hal tersebut tuh adalah bentuk pembelajaran juga, ya kita nggak tahu jalan apa yang terbaik buat diri kita. Cuman sebisa mungkin buat teman-teman yang pengen jalan hubungan gitu, ya tetap boleh menyayangi pasangan, tetap boleh memberikan yang terbaik, tapi juga ada batasan di dalam diri untuk menyadari bahwa yang namanya manusia bisa saja memberikan kekecewaan, bisa saja tidak sesuai ekspektasi, bisa saja memberikan hal yang membuat diri merasa terluka nantinya. Jadi tetap dahulukan perasaan diri sendiri dan jangan merasa bersalah berlebihan ketika ada terjadi proses perselingkuhan atau dan segala macam pengkhianatan ini. Dan buat yang, karena kan banyak ya point of view tentang perselingkuhan ini, nggak bisa digunakan salah satunya dan segala macam. Ada yang orang bilang kalau cowok atau cewek udah selingkuh ya udah selesai aja gitu. Tapi ada juga yang prinsip kalau misalnya cowok udah selingkuh atau cewek selingkuh bisa dimaafkan dan diberi kesempatan. Itu semua kembali kepada prinsip dan perasaan masing-masing pribadi, tapi juga harus diiringi dengan logika dan kesadaran bahwa apakah dengan terjadi perselingkuhan dan dilanjut ini bisa memberikan rasa trust dalam hubungan nanti ke depannya. Karena sesuatu yang sudah diambil kepercayaan atau dikhianati itu rasanya mungkin gak lagi sama. Mungkin nanti bakal lebih penuh was-was dan segala macam, itu penuh pertimbangan. Tapi ya sebisa mungkin dalam gempar-gempor segala macam perselingkuhan, perceraian, hal yang membuat kita takut terhadap menjalin hubungan, ya seperti yang aku bilang pada sebelumnya, kita harus paham dulu apa sebenarnya tujuan dari membangun hubungan ini dengan lawan jenis, apa tujuannya dan apa visinya gitu. Kalau misalnya kita sadar bahwa ya namanya jatuh cinta atau membangun hubungan tuh ada kalanya nggak selalu mudah, nggak selalu mulus-mulus aja, tapi hal-hal yang berbau pengkhianatan atau yang menyiksa diri sendiri patut dipertanyakan gitu. Jangan karena kalian sayang terus diselingkuhin dan itu terulang ya dimaafkan juga ya nggak baik, dan merasa rendah diri karena kadang yang diselingkuhin itu adalah korban juga gitu. Ada poin dimana ya diselingkuhin itu adalah korban kekerasan secara apa ya mental mungkin ya karena perasaan nggak dihargain itu mungkin sangat terasa berat gitu, atau perasaan dimana ngerasa kurang, ngerasa nggak bersyukur, ngerasa diri tuh banyak hal yang pengen diubah karena hal perselingkuhan itu. Sadari bahwa diri kita sebagai manusia tuh utuh dan cukup untuk merasa layak dan dicintai dan untuk diperlakukan baik. Dan segala macam tentang tudingan itu sih, orang tuh bisa selingkuh karena kalian kurang perhatian, karena kalian kurang kasih sayang, kalian segala macam dan segala macam. Ya sadari juga mungkin dalam
hubungannya bisa aja kita ada kurangnya, ada evaluasi dan segala macam, namanya juga belajar gitu. Tapi tidak berarti serta merta ketika hubungan dua orang yang satu bermain egois dengan ya bermain di belakang, apakah tidak bisa diselesaikan, ataupun jika memang merasa tidak cocok dengan pasangannya ya bisa diudahin dan tidak bermain selingkuh. Tapi berbeda ketika dalam suatu hubungan rumah tangga, yaitu karena bermain hukum dan segala macam. Ya ketika mau menikah itu sih lebih lebih paham lagi gitu ya, karena susah ya karena untuk membahas hal yang mungkin saja terjadi di masa depan karena kita nggak prediksi. Tapi sebisa mungkin kita harus punya batasan yang kuat, kita harus sadar apa yang bisa kita terima atau apa yang pantas kita dapatkan, apa yang membuat diri kita merasa lebih baik dan lebih nyaman, ya itu adalah kembali ke diri kita sendiri. Kita berhak menjaga ketenangan, kewarasan, dan kedamaian diri kita sekarang. Apapun yang mungkin terjadi di sosial media, apapun mungkin terjadi pada hal-hal yang kita lihat, kita dengar, entah dari teman kita dan segala macam, ya kemungkinan besar terjadi itu bisa aja dalam hidup kita. Tapi ketika kita menjalani hidup nggak semerta-merta pasti akan sesuai dengan hal itu. Kadang ada experience yang berbeda, mungkin ada pengalaman yang berbeda. Dan untuk teman-teman yang mungkin lagi atau diselingkuhin atau sedang berada di posisi menyelingkuhi, ya sadari gitu ya bahwa apa yang kita lakukan tuh pasti ada dampaknya, entah untuk diri kita, entah untuk lingkungan. Entah kita kalau misalnya berbuat buruk, pasti ada hal yang mungkin juga berdampak terhadap diri kita sendiri, apalagi menyakiti perasaan orang lain. Dan untuk yang lagi disakiti juga, ya sadari juga bahwa perasaan apapun bentuknya, ya kalau misalnya kita melihat dari segala sudut pandang yang baik, ya bisa jadi pembelajaran. Ya untuk selingkuh ini bukan karena kalian kurang cantik, bukan karena kalian kurang pinter, karena kalian kurang ganteng, kurang kaya, kurang segala macam. Ini bisa jadi problemnya terjadi karena ada beberapa background orang yang punya latar belakang berbeda dan motivasi yang berbeda sehingga hal tersebut terjadi, atau memang ketidakcocokan itu sendiri dalam hubungan sehingga memang dari awal tidak cocok dipaksakan, atau ternyata di tengah jalan tidak cocok tapi dipaksakan yang berakhir pada hal yang tidak baik. Untuk yang selingkuh semoga cepat sadar gitu ya, karena ya gimana ya, untuk membahasnya itu rada sensitif ya, karena banyak kalau misalnya kita ngambil satu kasus aja ternyata masih ada kasus lain dari sudut pandang yang lain. Mungkin kalau misalnya emang teman-teman punya uh, pandangan tersendiri tentang perselingkuhan dan segala macam ini, bisa komen di bawah dan memberikan diskusi. Aku juga terbuka untuk sudut pandang yang baru gitu, walaupun ya tetap aja ya yang namanya proses pendewasaan diri kan gak ada yang tahu, proses pelajaran hidup diri juga gak ada yang tahu. Sebisa mungkin kita adalah mengantisipasi dengan memberikan batasan-batasan yang sehat dalam hubungan, sadari bahwa diri berharga, berhak untuk mendapatkan yang terbaik dalam perlakuan dan bentuk yang segala macam. Dan untuk hal-hal yang gak bisa dikontrol ya kita harus apa ya, harus memprioritaskan diri dan sayang sama diri sendiri. Itu sih untuk aku dari poin aku ya, walaupun sebenarnya takut juga ya, tapi ya itulah yang bisa aku berikan, dan mohon maaf gak ada kesalahan. Bye bye.